Jemaat Tuhan, selamat pagi. Sudah berapa lama Anda di rumah saja? Apakah saudara-saudara juga kangen ingin pergi liburan? Pergi liburan ke gunung misalnya? Saudara-saudara, pagi ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Pujian tentang bagaimana Tuhan melindungi kita di bawah kepak sayapnya. Ia akan membawa kita terbang seperti Raja Wali melintasi gunung-gunung tinggi sambil berandai-andai. Mudah-mudahan kita segera bisa liburan ke gunung lagi. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu
pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini adalah salah satu ayat Alkitab yang sebagian besar kita hafal di luar kepala. Bagaimana sebagai seorang Kristen, hidup kita dipimpin dan dituntun selalu oleh firman Tuhan. Lagu yang akan bersama-sama kita pujikan berjudul Jalan Hidup Orang Benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujiannya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca berita firman Tuhan. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami untuk berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk nafas kehidupan, untuk anggota keluarga kami, untuk setiap orang yang boleh Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk persekutuan doa pagi di Gereja Tuhan GKI Gading Indah. Pagi ini bersama-sama ya Bapa, kami ingin mendengarkan
berita firman Tuhan yang kiranya boleh menguatkan, menuntun kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Bacaan Alkitab kita diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagian yang kita baru baca adalah bagian yang paling sering ya kita selalu nyanyikan di dalam ibadah-ibadah kita di gereja. Doa Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Tapi apa itu doa? Ada orang yang bilang doa adalah nafas hidup orang percaya. Maksudnya apa? Mungkin maksudnya adalah sebagai seorang Kristen, ya, ketika sepanjang kita masih bernafas, sepanjang itu pula kita harus berdoa. Tapi apa sebetulnya berdoa? Saudara, berdoa itu adalah membangun relasi. Ya, kalau misalnya kita sudah ketemu dengan teman, kita sudah lama tidak bertemu dengan teman yang dulunya cukup dekat, kita sudah lama tidak berkomunikasi, lalu kemudian kita bertemu. Rasanya pasti pertama-tama kagok. Mau ngomong apa nih ya? Bingung. Ya, tapi kemudian gitu ya, kalau kita kemudian bersama-sama kembali menjalin relasi, maka hubungan kita akan menjadi semakin dekat. Begitu juga dengan kalau kita bertemu dengan orang yang baru. Awalnya pasti kagok, tapi ketika kita sering berkomunikasi, semakin lama hubungan kita menjadi semakin baik. Begitu juga dengan berdoa. Berdoa menghubungkan kita dengan Tuhan. Berdoa membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Berdoa sama seperti kita bertelepon, gitu ya, bukan cuma satu orang yang bicara, dua-duanya saling berbicara dan dua-duanya juga saling mendengarkan. Itulah berdoa. Kita mendengarkan suara Tuhan, Tuhan juga mendengarkan permohonan dan permintaan kita. Di dalam berdoa, kita berkomunikasi dua arah dengan Tuhan. Saudara, tapi seperti tadi lagi, kalau kita jarang berkomunikasi, kita jadi kagok. Begitu juga kalau kita harus berbicara dengan Tuhan. Kalau kita jarang melakukannya, kita jadi kagok. Kita mungkin kadang-kadang bingung, kita mesti ngomong apa ya sama Tuhan kalau kita harus berdoa. Berdoa dalam bahasa Inggrisnya pray diberikan akronim demikian. Praise God for He is and what He has done. Ketika kita berdoa, kita memuji nama Tuhan. Repent from sin. Di dalam berdoa, kita juga mengaku dosa-dosa kita. Ask God for what you need. Kita menaikkan permohonan-permohonan kita. Yield to God's will. Dan yang terakhir, di dalam doa, kita berserah pada kehendak Tuhan, bukan memaksakan apa yang kita mau untuk Tuhan lakukan bagi kita. Pray, kita memuji, kita mengaku dosa-dosa kita meminta, kita memohon kepada Tuhan. Tapi juga di dalam berdoa, kita berserah, kita menyerahkan diri kita pada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Paus Fransiskus mengajarkan 5 jari yang berdoa. Ini untuk membantu kita ketika kita tidak tahu apa yang mau kita katakan di dalam doa kita. Jempol yang sering kita gunakan untuk memberikan kesan baik. Kita mau berdoa bagi mereka yang dekat dan baik dengan kita, keluarga dan teman-teman terdekat kita. Jari telunjuk ingin menggambarkan tentang mereka yang memimpin dan mengajar kita, para pemimpin gereja dan juga guru-guru. Jari yang tengah adalah jari yang paling tinggi. Ini adalah kita gunakan ketika kita mau berdoa untuk para pemerintah dan penguasa. Jari manis itu dikatakan adalah jari yang paling lemah, sehingga ketika kita mengingatnya, kita berdoa bagi mereka yang lemah dan sakit. Yang terakhir, jari kelingking yang kecil, kita berdoa bagi diri kita,
Sehingga kalau kita ingat dan kita perhatikan, permohonan dan doa kita untuk yang lain seharusnya jauh lebih besar daripada permohonan kita kepada Tuhan untuk diri kita sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan ketika kita berdoa? Ketika kita melipat tangan kita, lalu kemudian kita mengingat setelah kita menaikkan pujian bagi Tuhan, ketika kita sudah meminta pengampunan dosa dari Tuhan, maka kita berdoa bagi keluarga dan teman-teman kita. Kita berdoa bagi para pemimpin gereja dan guru-guru yang mengajar kita. Kita berdoa bagi para pemimpin dunia dan penguasa. Kita berdoa bagi mereka yang sakit dan yang sedang lemah dan membutuhkan bantuan. Dan terakhir, kita berdoa bagi diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, ketika kita sepenuhnya berserah kepada Allah, Ia dapat bekerja melalui diri kita dan kapan saja. Ini yang harus kita ingat juga. Kalau kita berdoa, kita bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Di dalam doa juga, kita berserah kepada Tuhan. Kiranya apa yang terbaik dari Tuhan yang boleh terjadi seturut kehendak-Nya di dalam diri kita. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita akan bersama-sama berdoa menggunakan tadi yang baru saja kita sama-sama renungkan. Kita akan bersama-sama berdoa menaikkan pujian bagi Allah. Kita akan meminta pengampunan, lalu kemudian kita akan berdoa menggunakan 5 jari yang berdoa tadi. Ya, saya akan memberikan waktu bagi saudara-saudara untuk boleh menaikkan doa secara pribadi, lalu kemudian nanti setelahnya akan saya tutup. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami memuji kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Kami menaikkan syukur untuk setiap hal yang Tuhan karuniakan bagi kami, baik yang buruk maupun yang baik. Pagi ini kami juga mengaku dosa-dosa kami, ketika kami seringkali lupa untuk melakukan kehendak-Mu dan menjauh dari-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Kami juga mengingat dan menaikkan permohonan-permohonan kami. Kami berdoa bagi keluarga dan sahabat-sahabat kami. Kami bersyukur bagi mereka dan kami berdoa kiranya kesehatan dan berkat Tuhan selalu turun atas mereka. Kami bersyukur bagi gereja Tuhan, GKI Gading Indah, dan juga mereka yang Kau panggil untuk melayani di gereja-Mu. Para pendeta, para tenaga pelayan gerejawi, anak tua dan pelayan-pelayan Tuhan yang terus setia melayani Tuhan dan jemaat Tuhan di sini. Karuniakan kesehatan, sukacita, dan ketekunan untuk terus melayani Tuhan dan jemaat-Mu di sini, khususnya dalam masa-masa sulit ini. Kami mengingat juga para pemimpin negara kami. Kiranya hikmat bijaksana dari Tuhan yang hadir dalam diri mereka, sehingga yang baik dari Tuhan sendiri yang boleh terjadi di negara kami khususnya dan juga di seluruh dunia. Yang berdoa bagi para tenaga medis dan juga mereka yang masih bekerja demi pelayanan masyarakat. Tuhan karuniakan kesehatan bagi mereka dan juga keluarga mereka. Kami mengingat mereka yang lemah dan tidak berdaya, khususnya karena dampak dari penyebaran virus corona ini. Mereka yang kesulitan mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup. Berkati mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, khususnya bagi teman kami Ibu Sundari.
Tuhan berikan jamahan-Mu, sembuhkanlah Ibu Sundari lewat perawatan dari dokter dan juga setiap obat yang digunakan. Kami berdoa juga bagi keluarganya agar dijauhkan dari segala penyakit. Kami berdoa juga bagi mereka yang lain yang sedang sakit, kiranya tangan Tuhan sendiri yang mau menyembuhkan mereka. Terakhir kami berdoa bagi setiap kami dan pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Bapa di surga, ajar kami untuk memiliki hati yang berserah dan berharap hanya padamu. Beri kami juga telinga yang mau mendengar kehendak-Mu dan hati yang taat padamu. Doa ini ya Bapa, kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.